Kampung Adat Kuta merupakan salah satu kampung atau dusun yang terletak di Desa Karangpaningal, Kecamatan Tambak Sari, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Di sebelah selatan Kecamatan Tambak Sari dengan jarak dari ibu kota provinsi 177 km dan ibu kota kabupaten 43 km dan dari kecamatan kurang lebih 4 km. Adapun jumlah penduduk Kampung Adat Kuta berkisar 234 jiwa. Berikut adalah data penduduk Kampung Adat Kuta berdasarkan umur. Menurut kepercayaan adat setempat, jika ada bayi yang dilahirkan, maka hal tersebut menjadi pertanda bahwa akan ada yang meninggal dalam waktu dekat, sehingga jumlah penduduk Kampung Adat Kuta tidak mengalami perubahan yang signifikan. Nama Dusun Kuta berasal dari kata Mahkuta, yang berarti kerajaan. Sejarah Kampung Kuta dimulai dengan pengembaraan Prabu Permanadi Kusuma, Raja Kerajaan Galuh yang mencari tempat untuk mendirikan pusat pemerintahannya. Awalnya, Prabu Permanadi Kusuma dan para pengawalnya tertarik dengan daerah di tepi timur Sungai Cijolang yang sekarang dikenal sebagai Tebing Rahong. Namun, setelah mempertimbangkan berbagai faktor, mereka memutuskan untuk tidak mendirikan pusat kerajaan di sana. Meski demikian, tempat tersebut tetap dihuni oleh beberapa pengawal Prabu Permanadi Kusuma yang ditugaskan untuk menjaga bahan-bahan bangunan yang telah dipersiapkan. Tempat ini kemudian dikenal sebagai Leweng Gede, yang kini menjadi bagian dari Kampung Kuta. Masyarakat Kampung Kuta memegang teguh tradisi dan kepercayaan yang diwariskan oleh leluhur, terutama Ki Bumi. Mereka percaya bahwa di bawah tanah tempat tinggal mereka terdapat barang-barang keramat titipan Raja Galuh dan Raja Cirebon. Karena itu, mereka menganggap tabu menguburkan mayat di Kuta untuk menjaga keutuhan barang-barang tersebut. Selain itu, segala bentuk kebiasaan yang ditinggalkan oleh leluhur terus dipertahankan hingga kini. Kampung Kuta merupakan cerminan dari keberlanjutan tradisi dan adat istiadat yang sangat kuat. Segala tindakan dan ucapan Ki Bumi dijadikan pedoman oleh masyarakat setempat. Hingga kini, rumah-rumah di Kuta dibangun mengikuti bentuk rumah panggung dengan atap injuk yang diperkenalkan oleh Ki Bumi. Kampung ini juga menjaga berbagai larangan dan aturan adat yang menjadi bagian integral dari identitas mereka. Dengan demikian, Kampung Kuta tidak hanya memiliki nilai sejarah yang tinggi, tetapi juga menjadi simbol ketahanan budaya dan spiritual masyarakatnya. Di sini mengamanatkan yang pelestarian ada di sini. Contoh bangunan. Jadi bangunan jangan sampai pakai beton dan sebagainya. Harus pakai bambu, kayu dan sebagainya seperti ini. Itu yang pertama. Yang kedua, tata cara di masyarakat, budaya seharian. Kalau kita punya tujuan menahan masalah bangunan rumah, ya, harus ada adab-adab ya, ke tanah, ke bumi, ke tempat, gitu, basa bantra dan sebagainya. Karena Allah menciptakan semua makhluk atau benda itu harus dihormati sesama makhluknya lain. Maka di sini cinta alam itu sosial. Terus amanah leluhur itu patuh. Dan pada akhirnya yang di sini terus diteliti, banyak penelitian yang seperti adik-adik itu. Maka Bapak sendiri juga memikirkan seperti gini. Ya, leluhur secepatnya itu pikiran sejauh mana menghemat umat di zaman ini. Karena kalau kita orang leluhur tidak mengatakan seperti itu, karena itu tanahnya labil. Itu dengan hukum akal. Jadi hukum syara, hukum akal, hukum adatnya itu sama dijalani gitu. Dijalani di sini. Karena semua hukum itu ya, dikatakan hukum itu aturan yang menenteramkan kita. Hai hukum saya. Jadi lamun lain lincah karena hukum adat, pasti ada hal-hal yang lain.
Satu, tidak ada keseragaman di wilayah ini. Yang kedua, nyimpang dari amanah leluhur. Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk menjaga kelestarian kampung adat Kuta, yaitu dengan menerbitkan regulasi tentang hukum adat yang tertera pada Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2016 tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat Kampung Kuta yang bertujuan untuk memperkuat dan melindungi masyarakat hukum adat. Pemerintah juga turut serta dalam membangun berbagai sarana dan fasilitas seperti jalan, air, dan listrik untuk mempermudah masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dengan adanya surat keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tentang Lawang Gede pada tanggal 28 Maret 2018, pengelolaan dan pemanfaatan hutan adat dilaksanakan oleh masyarakat hukum adat berdasarkan kearifan lokal dan hukum adat yang berlaku sesuai dengan fungsinya. Masyarakat hukum adat Kampung Kuta merupakan komunitas masyarakat yang masih kuat melakukan praktik ritual adat dan tradisi secara turun-menurun. Sehari-hari masyarakat setempat menggunakan bahasa Sunda dan menganut kepercayaan agama Islam. Masyarakat ini meyakini bahwa wilayah yang ditinggali sangat kental dengan adanya perlindungan dari alam semesta dan kepercayaan lokal seperti adanya karuhun yang berada di hutan keramat atau hutan adat. Selain itu ada banyak karuhun yang tinggal di tebet-tebet atau tempat keramat atau ancepan yang ada di sekitar kampung. Berbagai tempat keramat tersebut adalah Hutan Lawang Gede, Lawang Kibumi, Gunung Pandai Domas, Gunung Barang, Gunung Semen, Gunung Batu Patanggeh-Tanggeh, dan Gunung Kipamali. Sampai saat ini, ancepan-ancepan tersebut sangat dihormati dan dijaga kelestariannya oleh masyarakat adat. Dari berbagai tempat keramat yang ada, hutan adat Lawang Gede dipercaya menjadi pusat dari berbagai ancapan lainnya. Untuk memasuki hutan tersebut, ada banyak larangan yang harus ditaati oleh seluruh pengunjung, seperti tidak boleh memasuki Lawang Gede kecuali hari Jumat dan hari Senin, tidak boleh mengenakan alas kaki seperti sepatu atau sendal, tidak boleh menggunakan perhiasan yang terbuat dari emas, karena emas dilambangkan sebagai kemewahan duniawi. Tidak boleh meludah, buang air kecil dan besar di area Lawang Gede. Tidak boleh mengenakan pakaian serba hitam. Tidak boleh menangkap ataupun membunuh binatang yang ada di Lawang Gede. Tidak boleh memasuki Lawang Gede tanpa didampingi oleh kuncen. Dan setelah memasuki Lawang Gede di mata air Ciasihan, kuncen dan penjara harus membersihkan tubuh atau muka dari segala kotoran yang melekat di tubuh sebelum melakukan perjalanan menuju pusar bumi, yaitu titik pusat Lawang Gede. Masyarakat hukum adat Kuta memiliki slogan sekaligus menjadi filosofi hidup masyarakatnya, yaitu Somea Hade Kasema, yang berarti ramah, bersikap baik, menjaga, melayani dan menjamu, serta menyenangkan semua orang. Hal itu yang menjadikan bentuk pengaplikasian masyarakatnya pada setiap perilaku dan tindakan interaksi atau komunikasi, baik di lingkungan setempat maupun luar. Hal itu tampak selaras dengan Pameo Sili Asih, Sili Asah, dan Sili Asu, yang berarti masyarakat kampung adat Kuta harus memiliki sikap saling mengasihi, saling memperbaiki dan membenahi diri, serta saling melindungi atau menjaga pula. Sebagai generasi muda, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan adat budaya bangsa. Marilah kita bersama-sama menjaga dan melestarikan adat budaya bangsa sebagai warisan leluhur yang tak ternilai harganya. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu kami dalam pelaksanaan kegiatan observasi ini, terutama kepada Kang Firman, yaitu selaku Ketua Seksi Perencanaan dan Prasarana Adat, atas keramahan dan kesediaannya untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan kami. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dalam video ini. Semoga video ini dapat menginspirasi generasi muda untuk lebih peduli terhadap budaya bangsa Indonesia. Dari UIN Jakarta mengucapkan terima kasih Kampung Adat Kuta. Somea Hade Kasema. Let's introduce ourselves. Jangan dirusak ya, Alam jangan dirusak. Paduka Muhammad, Rizky Septian, Kedong-dong. Rita Parwati, Nalah Arika, Mau kemana, Farizal Pratama, Fadiah Ajahra, Akila Izki Syauli,
Rizka Fatima. Muhammad Syahin, Azizi Hazami. Kanasa, Aguming Tias. Muhammad Farhan.